Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Selamat semua kita bersemangat untuk punya Tuhan pada pagi hari ini, amin. Haleluya, karena kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita sama-sama nyatakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita isihankan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala
Shalom jemaat Tuhan, BM Glory Permai. Kita bersyukur pada pagi ini di mana kesempatan kita dapat mendengar firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang telah memimpin dalam kehidupan kami dari bulan Januari, Februari hingga Maret dan April ini Tuhan. Di mana hari ini kami ada pada hari ini oleh karena kekuatan Tuhan. Adakan dalam kehidupan kami, dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kiranya Engkau hadir, menjamah setiap kami Tuhan dalam kami mendengar firman-Mu. Dan bukakan hati rohani, mata rohani dan telinga rohani kami. Supaya lewat firman-Mu kami akan mempunyai pengharapan dalam Engkau dan mengasihi Engkau dan beriman. Percaya bahwa Engkau Tuhan sentiasa hadir dalam kehidupan kami. Dalam situasi apapun keadaan. Bapa, Abah siap untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam dan selamat Paskah kepada kita. Tidak terlambat juga untuk Pastor Joe ucapkan selamat Paskah. Di mana kita telah merayakan Paskah di minggu yang lalu. Good Friday. Di mana Paskah menyatakan tentang kematian Tuhan Yesus. Dan juga pada hari ini, pada hari Minggu berikutnya tanggal 4 kita mendengarkan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini pastor membawa kita firman Tuhan yang bertemakan kebangkitan Kristus yang memberi kemenangan di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Mari kita lihat dalam firman Tuhan.
Alkitab kita dalam Roma pasal 6 ayat 9 demikian bunyinya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, pada pagi ini sebagai penduluan untuk firman Tuhan, di mana pastor akan membawa kita menekankan tentang nilai kerohanian, makna dan arti kerohanian tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa kemenangan. Memang kalau kita lihat secara sejarah, memang kita tahu, kita fasih dengan di mana Tuhan Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa kita tahu bahwa Yesus telah hidup, dia tidak akan mati, dia telah mengalahkan maut. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman Tuhan yang harus dimengerti oleh setiap manusia. Sebab misi Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tapi berlanjutan pada penebusan dan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya untuk mengalahkan dosa dan maut, bahkan termasuk juga segala pergumulan hidup orang yang percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus. Nah, untuk kita meneruskan langkah yang pertama, bagaimana agar kita dapat hidup dalam kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan. Poin yang pertama adalah utamakanlah Kristus dalam kita. Di dalam Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang Paulus nyatakan dalam kehidupannya. Bagaimana perubahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Di mana dalam perjalanan Saulus sebelum dia menjadi Rasul Paulus, Tuhan telah hadir di dalam pertengahan jalan kepada perjalanannya ke Damsyik, di mana perubahan yang begitu ketara, begitu berubah sekali dalam kehidupan Paulus, sehingga dia tidak, yang dulunya adalah orang penyayang jemaat, apabila Tuhan bangkit yang telah memberikan hidup bagi dia, sehingga dia berubah. Dia katakan, hidup adalah berarti bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Inilah kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan Paulus. Di mana kita lihat bahwa apabila kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, saya percaya ada perubahan. Itu perlunya kita. Ya, kita perlu ada kotak aman kita di Kristus itu dalam kehidupan kita. Supaya ada satu yang kita tahu bahwa bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengalahkan maut. Ya, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita tahu banyak kesaksian Paulus dalam pelanannya. Kalau kita lihat membacakan dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, di dalam dia melayani di gereja Korintus, banyak yang mengambatkan kehidupan, tapi dia percaya, dia mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dalam depannya. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Perlu kita seperti Paulus yang sungguh-sungguh supaya ada satu tekad dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Langkah kedua, untuk kita mengalami bagaimana kebangkitan Tuhan Kristus itu di dalam kita memberikan kemenangan, yaitu langkah kedua, perubahan hidup di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Di mana bagian ini menjelaskan bahwa ini adalah suatu kunci bagaimana Yesus dalam dirinya dia menanggalkan segala kealahannya untuk menjadi manusia. Merendahkan diri, rela dihina, direndahkan, disiksa bahkan sampai mati di kayu salib yang diperuntukkan bagi orang jahat. Keinginan Yesus sendiri sebagai manusia nyatakannya pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Nah, ini harus kita lakukan supaya ada perubahan dalam depan kita. Seperti mana Yesus sendiri mengakui sebagai manusia. Walaupun dia dihina, dicaci maki apabila dia
perjalanannya dia disalibkan di Golgota. Dia nyatakan merendahkan diri walaupun dia sebagai anak Allah yang punya kuasa. Tapi tujuannya merendahkan diri dengan tujuan untuk mengalahkan maut. Itulah hari ini kita menyiarkan kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan. Yang kedua, di mana dalam kita memperubahkan kehidupan kita, merubahkan kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2, di sana menyatakan harus kita mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita mau mengalami kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, kita harus mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita persembahkan hidup kita? Yaitu tumbuh ini. Sebagai manusia, kita tidak lari dari keadaan-keadaan, kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi dalam kita mau merubahkan kehidupan kita, mau mengalami kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, kita harus singkirkan yaitu perbuatan-perbuatan kedagingan dalam kehidupan kita yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu pencabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini harus kita alami untuk merubahkan, untuk mengalami kebangkitan Kristus yang memberi kemenangan dalam depan kita. Harus ada perubahan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang berkenan depan Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang harus kita singkirkan, perubahan kedagingan ini. Hiduplah untuk kita mengalami kemenangan, kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat 22 ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, untuk kita merubahkan segala aspek kehidupan kita, baik secara jasmani, rohani, untuk kita mengalami kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan dalam depan kita. Kuasailah hidup kita, milikilah buah-buah Roh Kudus. Walaupun dalam kita menjalani hidup ini, untuk kita kadang-kadang sebagai manusia, ada masanya kita gagal menjalani hidup ini. Hidup ini sebagai gelombang, seperti kapal yang berlayar di lautan. Ada masa ribut yang begitu gelombang yang besar. Tetapi kita percaya, apabila kita mengundangkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang beri kemenangan, bersama kita di dalam perahu, di dalam kehidupan kita, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Inilah kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Yang terusnya, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini harus ada dalam depan kita. Untuk kita merubahkan kehidupan kita, untuk menyingkirkan segala kedagingan, kedengkian, bahkan kecemaran hawa nafsu di depan kita. Kita harus rindukan firman Tuhan dalam depan kita. Supaya firman Tuhan itu menjadi penuntun kepada keselamatan iman kepada Kristus Yesus. Karena firman Tuhan ini mengajar, menyatakan kesalahan, membaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam 2 Timotius 3:15. Nah, untuk kita mengalami perubahan hidup dalam Kristus, untuk kita bangkit, mengalami kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, perubahan hidup di dalam Kristus itu perlu sekali. Bukan gagah, bukan kuat kita sebagai manusia, tapi oleh karena roh Tuhan dalam kita yang percaya Tuhan Yesus itu, yang membangkitkan semangat kita. Sehingga apapun yang kita lalui, bahwa kita percaya kebangkitan Kristus itu yang memberikan kemenangan setiap langkah kehidupan kita dimanapun kita berada. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah melalui dengan keadaan-keadaan ini. Kita akui sebagai manusia,
dimanapun kita berada, kadang-kadang ada juga hal-hal yang sesingkap di depan kita, yang merasa kadang-kadang sesuatu hal yang kita tidak puas hati. Lalu kita pertanyakan kenapa. Tapi untuk kita dapat mengalamikan satu perubahan itu, harus ada kebangkitan Kristus dalam depan kita. Maka kita akan terus menuju bagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, memberikan kemenangan. Supaya firman Tuhan ini sentiasa sebagai pelita yang menuntun jalan kita. Firman Tuhan ini sebagai pedang yang dapat mengubah segala sesuatu. Firman Tuhan ada seperti api yang membakar. Firman Tuhan ini yang seperti api yang menguji kehidupan kita. Yang terakhir, kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan. Langkah ketiga adalah Kristus telah menang bagi kita. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 15:27 mengatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, di bawah Yesus. Nah, ini menjelaskan bagaimana kebangkitan Kristus mensiharkan bahwa kematian, maut tidak dapat menguasai dirinya. Karena kebangkitan Kristus dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menakluk kuasa maut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dalam Wahyu 1 ayat 17 hingga 18. Iblis adalah bapa penipu dan dia akan selalu menipu kita dengan segala tipu muslihatnya. Dan iblis tidak suka jika kita menerima keselamatan dari surga. Dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk dapat menarik kita untuk jatuh kembali pada dosa. Saudara yang saya kasih dan hormat Tuhan Yesus, walaupun Kristus telah bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita, Dia telah mengalahkan maut. Tetapi iblis ini adalah penipu bagi kita. Dia berusaha seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsanya. Jadi hari ini, saudara yang saya kasih dan hormat Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar di online ini, kesempatan hari ini untuk kita mengalami perubahan, mengalami kebangkitan Kristus yang beri kemenangan dalam depan kita. Mungkin selama ini dalam pandemik ini kita sudah down daripada Tuhan. Kita mau menjauhkan Tuhan. Seperti mana tidak ada pertemuan ibadah dalam gereja. Bahkan pertemuan kelompok. Bahkan mengunjung karena pandemik ini. Kita tidak dapat. Tapi satu hal yang kita harus bangkit pada hari ini. Dengan iman menaruh pengharapan. Ya penuh semangat bahwa kita tahu Yesus tidak gagal dalam segala hal. Dengan satu harapan. Apabila kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Apabila kita sentiasa menghadap Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak jauh daripada kita. Karena firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang bersekutu dalam namaku. Aku hadir bersama mereka. Dengan doa, dengan penuh iman. Apabila kita mengalami. Mungkin suatu masa ini kita down. Kita jauh daripada Tuhan. Mari saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitlah di tempatmu. Dimanapun engkau berada di rumah. Angkatkan suaramu pada Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Bertobatlah di depan Tuhan. Supaya kita dapat mengalami kebangkitan Kristus yang beri kemenangan. Tidak ada kemenangan yang lain di dunia yang kita cari. Untuk memenangkan kehidupan kita. Hanya dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan tidak ada nama di bawah kolong langit yang berikan keselamatan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur bahwa dalam kita merayakan Paskah yang sudah tentang kematian Tuhan Yesus. Bahkan kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar nyata untuk memberikan jaminan untuk kita hidup bersama Dia di kerajaan surga. Sebagai kesimpulan yang terakhir dari firman Tuhan ini. Mari kita menghadap Tuhan dengan merendahkan diri. Kebangkitan Yesus memberi kita harapan besar akan masa depan. Dia disebut yang sulung di antara yang mati. Kolose 1:18.
di dalam kebangkitannya dalam Yesus, dia membuka jalan bagi semua yang percaya padanya untuk mengikut dia dan dibangkitkan dari kematian. Suatu ketika nanti Yesus Kristus akan kembali ke dunia tidak sebagai seorang bayi, tetapi menyatakan kepada seluruh penjuru dunia siapa dia yang sesungguhnya. Allah yang kuasa dan penguasa semua ciptaannya. Pada saat itu semua yang telah mati, yang percaya padanya akan bangkit dan hidup kembali. 1 Korintus 15, 17 hingga 23. Pada hari ini, pada pagi ini, kita sangat bersyukur di mana kita dapat merayakan hari Paskah. Kematian Tuhan Yesus itu benar-benar merubahkan kehidupan kita. Karena darah Yesus itu yang menyucikan segala dosa kita. Darah Yesus itu telah memberikan satu pembaruan di depan kita, merubah kehidupan kita. Seperti mana saya katakan Paulus sendiri tadi, dia berubah. Bukan karena dia, tapi oleh karena Yesus. Yang telah membangkitkan hidup yang semangat yang baru dalam dia. Mari jemaat Tuhan, siapapun yang telah mendengar di online ini, dimanapun kalian berada, bangkitlah. Percayalah Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Pada hari akan datang ini, bahwa Tuhan akan bersama-sama kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Saya akan mengakhiri doa ini dengan menutup firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu di mana kami dapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini apabila kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu hal yang memungkinkan kami jauh daripada-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau menjamah hati kami, menjamah hidup kami, berikan kami bertobat kembali padamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Itu makanya Engkau datang ke dunia Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar. Engkau mencari kami Tuhan. Bukan kami mencari Engkau, Engkau mencari kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau telah bangkit dan kami percaya beriman. Apabila Engkau bangkit, Engkau akan bersama-sama, akan membawa kami bersama-sama di dalam kerajaan-Mu suatu kelak nanti. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat kami Tuhan, semuanya BM Glory Permai. Berkatilah semua orang yang mendengar di online ini Tuhan, dimanapun mereka berada, biar mereka mengalami jamahan-Mu yang dalam kehidupan mereka. Supaya mereka punya harapan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, yang dapat mengubah segala kelemahan. Engkau beri kekuatan. Yang sakit oleh kuasa bilur-Mu Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah hidup, Tuhan berikan jalan keluar. Apapun keadaan-keadaan, bahwa Yesus sanggup melakukan semuanya. Berkatilah kami Tuhan dalam depan kami hari ke depan ini. Baik anak jemaat-Mu yang sekolah, yang bekerja di laut, di office, dimanapun. Walaupun kami mengalami norma yang baru Tuhan, pandemik ini belum berakhir lagi. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan akan melindungi kami. Banyak hal yang menakutkan kami Tuhan. Banyak hal yang kami dengar daripada dalam kami menerima vaksin ini Tuhan. Tapi kami percaya darah Yesus yang akan membungkusi kami. Apabila kami menerima vaksin ini Tuhan, kami tahu darah Yesus lebih berkuasa daripadanya. Dan berikan kesembuhan pada kami Bapa. Berkatilah setiap jemaat kami seluruh BM di Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. Pemimpin kerajaan kami Tuhan. Kami mohon Bapa Engkau memberkati pemimpin kami Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu peringkat pusat. Bahkan hamba-Mu yang melayani dimanapun berada pada saat ini. Kepada ketua-ketua daerah sampai kepada jemaat kami Tuhan. Berikan kami satu sebagai tubuh Kristus. Apa yang kami lakukan adalah untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkatkan hatimu dan percayalah, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Terima kasih, haleluya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sodi Gloria.